الفاتحة بنية القبول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية الزبور، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأعمامنا أماتنا ولأخواننا أخواتنا ولإخواننا أخواتنا قراباتنا ولمشايخنا ومؤلمنا وأساتذتنا، خصوصا إلى روح الشيخ العارف العلامة أبي زكريا يحيى بن شريف الدين النووي الشافعي، وإلى روح الشيخ المقتول المجاهد في سبيل الله كي حاجي معالي بن حاجي أنوار، وإلى روح الشيخ المقتول كي حاجي محمد علوي بن رياني، وجميع مشايخنا في قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة، وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحديث العامم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم، يا رب سلنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ونفعنا به وببركة علومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus para guru yang hadir, di antaranya Al-Mukarram Ustaz
Ustaz Manda Haji Marusin SPDI, Al-Mukarram Ustaz Manda Ahmad Basuni MSI, Al-Mukarram Ustaz Manda Nurul Anwar SPDI, Ustaz Fatullah Rayyan Fatullah Alwi SPDI, Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Sayuti beserta pengurus, Bapak Ketua RW 07, Bapak Isomuddin beserta pengurus, para ketua RT di lingkungan RW 07 serta Sahibul Bait, Anda Haji Mursyid beserta keluarga, kita doain mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Juga seluruh jamaah yang hadir di kesempatan kali ini, mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini Allah asbabkan kita diampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah segala apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya tadi sebetulnya lagi ngaji juga Pak, cuma melihat WA dan juga tadi ke rumah Ba'da Isya guru kita nitip salam. Tadi siang masih ngomong, ntar gua pengen datang, badan udah gak enak banget di rumah mulu. Tapi tadi habis cek kontrol Pak, dari pagi sampai jam 1 antri, pusing ternyata. Dan juga pengaruh obat itu kata dokter 2 bulan Pak akan mengalami yang namanya pusing dan mual. Makanya tadi tensinya cenderung turun 90 dan juga gulanya masih tinggi, makanya lemes mulu, lemes. Sholat aja kalau 3 rakaat itu nggak nyanggup Pak, harus duduk. Makanya tadi dia bilang titip salam sama Sahibul Bait dan juga jamaah belum bisa hadir. Mudah-mudahan selanjutnya beliau bisa sehat ya Pak, dan bisa hadir bersama-sama kita lagi. Juga guru kita tadi saya lihat WA ya, ini masih di daerah Malang Pak, Ustaz Haji Jayani lagi ada studi banding kalau nggak salah ya, kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi, kepala sekolah MI semuanya lagi studi banding ke Malang Pak. Kayaknya malam ini nggak bisa pulang gitu ya, pasti berapa hari? Seminggu. Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan ya lancar, pulang pergi selamat ya, insya Allah mendapat ilmu yang manfaat ya. Jadi saya main sifatnya badal Pak, gantiin. Jadi yang namanya badal itu ada maknanya ba'dal kul keseluruhan, ada ba'dal ba'd sebagian, ada ba'dal ghalat. Nah, nanti ada ba'dal istimal juga itu, ba'dal istimal. Jadi kalau ban serep mah kadang-kadang ya kalau lagi kenceng ya siap, kalau lagi kempes ya sama begitu Pak. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini saya nggak ceramah Pak, karena saya kagak bisa ceramah. Kalau ceramah mulu kadang-kadang puyeng Pak, kebanyakan ngomong juga puyeng. Kebanyakan khotib Jumat, tiap Jumat juga puyeng Pak. Kenapa? Jenuh begitu. Makanya kadang-kadang kita pengennya jadi pendengar aja gitu, enak mustami. Kenapa? Tinggal dengerin, ilmunya kita dapat, kita ingat begitu Pak. Enakan begitu kan ya, ketimbang kita jadi yang nyampein. Kalau yang nyampein kadang-kadang nyari bahannya itu juga butuh perjuangan. Malam ini kita ngisi kekosongan ya, karena guru-guru kita nggak hadir. Kita ngaji kitab At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran. Ini kalau ibu-ibu majelis taklim katanya udah khatam Pak. Kenapa? Ngaji ini sama Ustazah Atiqah Nur Ali di Rusdatul Ummah katanya udah khatam. Kalau bapak-bapak pernah ngaji ini? Hah? Belum. Iya. Udah bolak-balik pokoknya ya. Ini kitabnya dikarang oleh ulama besar Pak, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi. Orang mana ini? Hah? Orang? Karena
Imam Nawawi itu dalam dunia Islam ada banyak Pak. Yang terkenal itu dua, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ini dua-duanya ulama hebat Pak. Kalau Imam Nawawi yang kita kaji ini, nama lengkapnya Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Ad-Dimishqi. Ini gelarnya Mahyuddin Islam, orang yang menghidupkan Islam. Karena begitu banyak ilmu-ilmunya, begitu alim pengetahuannya, dan karangannya juga banyak. Kalau kita ngaji hadis, ada Arba'in Nawawi itu ya, hadis 40. Ada Riyadhus Shalihin itu ya. Itu kita ngaji karya Imam Nawawi. Beliau ini lahirnya di mana Pak? Ini Arab, 631 Hijriah. Makanya Nawa itu daerah di Misri, Syria. Nanti jangan salah paham, ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah itu orang Indonesia tuh, 1231 Hijriah lahirnya. Beliau lahir di Tanara, Banten ya. Itu ulama kita Nusantara tapi berkhidmat di Mekah. Kitabnya juga bejibun Pak. Sama-sama hebat ini. Cuman lebih tua Imam Nawawi yang ini. Makanya disebutnya Imam Nawawi. Kalau yang itu Syekh Nawawi ya. Dua-duanya orang hebat ya. Dalam kitab Tibyan ini kita diajarin Pak tentang adab-adab terhadap Al-Quranul Karim. Saya mau tanya ini, kita itu punya kitab yang namanya Al-Quran, bener ya? Bisa baca Quran nggak? Bisa ya kalau saya tanya orang-orang. Hafal Quran apa kagak? Ngerti Quran apa kagak? Kagak. Nah kalau saya tanya, apa arti Al-Quran Pak? Percaya kan sama Al-Quran ya? Apa arti Al-Quran Pak? Baca. Apa bedanya sama buku sama koran? Kan sama-sama dibaca. Iya. Kan kalau tadi bacaan, Quran juga dibaca, koran juga dibaca, buku juga dibaca, lah WA juga dibaca sekarang banyak status ya. Apa ini? Jam pura-pura? Iya. Lah kita orang Islam Pak perlu tahu apa arti Quran. Nah besok ditanya, bukan ditanya doang itu. Ya. Man nabiyuka, ya marrabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Kan ditanya, apa Quran itu Pak? Ya, iya maksud definisi Quran itu apa? Kumpulan wahyu Allah melalui Nabi Muhammad lalu dibukukan. Iya, itu versinya udah pas itu. Gimana ini Ustaz Farid dulu Husnul Hamidiyah itu? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi. Itu arti Al-Quran tuh Pak. Quran itu katanya kalamullah. Apa itu? Kalam-kalam Allah, firman-firman Allah ya. Yang al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang khusus diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan siapa? Biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat al-muta'abbadu bitilawatihi, yang ketika dibaca akan bernilai ibadah. Itulah pembeda Quran dengan yang lainnya. Kalau yang lain Pak kita baca belum tentu dapat pahala, bener apa kagak? Kita baca buku, kalau bukunya itu ngasih manfaat buat kita, ngasih ilmu buat kita, dapat pahala. Tapi kalau buku itu malah sebaliknya Pak, membuat kita semakin banyak maksiat sama Allah. Buku-buku yang mengantarkan kita malah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Allah, itu malah sebaliknya. Termasuk WA itu.
WA kalau dikirim itu kalimat-kalimat yang baik, pahala buat kita kan begitu ya. Tapi kalau yang di-share itu gambar-gambar yang kagak baik, berita-berita hoax, fitnah dan sebagainya, dibaca, disebar lagi, rusak kita. Tapi kalau Al-Quran enggak, Al-Quran itu kuncinya al-muta'abbadu bitilawatihi. Pasti kalau dibaca itu akan bernilai ibadah, dapat pahala. Baca Quran pasti dapat pahala. Nah, ini ada riwayat ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepadanya. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallazi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya allazi ay ar-rajul, orang yang di tenggorokannya ya, kagak ada Pak sesuatu yang dia baca dari Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya perumpamaan itu seperti rumah yang mau roboh Pak, rumah yang rusak. Orang Islam banyak, tapi kalau ditanya baca Quran istiqomah apa kagak ini? Ini saya tanya, ada yang tiap hari dawam baca Quran nggak nih? Tiap hari kagak pernah putus Pak? Ada di sini? Ada apa kagak? Hah? Kagak ada. Tiap hari gitu maksudnya, nggak pernah putus. Mau selembar kek, mau 2 lembar kek, mau 5 ayat, seayat, kagak pernah putus setiap hari itu. Dawam terus gitu. Ada nggak di sini kita? Ada ya, pasti. Jangan bilang kagak, repot. Iya. Kalau yang seminggu sekali ada? Pasti ada lah. Tiap Jumat kan Yasin dibaca, ya kan ya? Quran kagak tuh Yasin. Tiap bulan ada, pasti ada. Tiap tahun ada, pasti. Itu Ramadan. Kalau Ramadan pada cakep, pada ngatamin Quran ya, bener ya? Iya. Nah makanya kumpul di sini kita nih ngaji, kumpul bareng. Ini bagian kita ini, jangan sampai lisan kita itu, mulut kita itu nanti disebut sama Allah. Ente Muslim, tapi dalam keseharian antum baca Quran berapa kali dalam seminggu? Berapa Quran berapa kali dalam setahun? Belum ditanya khatamnya nanti Pak, repot itu kita. Kalau kita ngaji kan baca terus tuh pasti Yasin, begitu ya. Terus zikrullah juga ada ayat-ayat Allah, kita baca itu. Jadi mudawamah tiap minggu. Kalau Quran dalam sholat itu bro, Ngapa? itu termasuk bacaan setiap hari. Iya sama. Iya berarti ada. Iya. Ada. Tetapi nanti begini kelasnya mah. Iya. Kelasnya itu ada yang disebut dengan istilah orang-orang yang hamalatul Quran. Wah, saya tiap hari baca guru. Emang apa? Di sholat baca Quran? Iya, baca. Tapi bacaan ente di Quran kan karena kewajiban sholat antum, bener kagak? Gara-gara wajib sholat ya baca Quran. Cuman ada orang dia sholat baca Quran juga, tapi dia sholat dia baca juga Pak. Istiqomah gitu, mudawamah tiap hari. Pokoknya sholat dia baca, dia sholat dia baca misalnya. Ini kan lebih istimewa. Nah ini nih yang maksud dengan hamalatul Quran tadi. Begitu. Ya. Kita baca. Ya. Masa itu dulu begini Pak. Ada penelitian menarik begini. Saya nggak tahu ini. 2010 Kemenang itu melakukan penelitian. Kalau ditanya orang Indonesia itu mayoritas Islam, iya. Punya Quran nggak rata-rata? Punya pasti di rumahnya. Ada yang 2, 3, begitu ya. Pasti kita punya Quran kan di rumah ya? Punya. Begitu diteliti, dari yang punya Quran dicek lagi berapa persen yang bisa baca Quran. Turun lagi Pak. Kalau misalnya 70, turun sekarang dah 50 begitu. Ditanya lagi tuh,
Dari yang punya Quran, bisa baca Quran, berapa persen yang hafal Quran? Turun lagi jumlahnya Pak. Ditanya lagi itu, dari yang punya baca hafal berapa persen yang mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran? Itu jumlahnya di bawah 5% Pak. Bayangin coba. Nah yang lebih kaget kemarin 2023 itu DMI Pak, Ketua DMI Yusuf Kala itu sekarang masih Ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Dia menyampaikan hasil survei penelitian DMI pusat Pak. Ternyata jumlah umat Islam sekarang yang rata-rata bisa baca Quran di Indonesia itu jumlahnya di bawah 10% Pak. Masya Allah, coba bayangin berapa persen jumlah penduduk kita, ada 200 juta ini, ada nggak? Lebih. Roma Irama nyanyi dulu berapa, tahun berapa itu? 100 berapa dulu nyanyi? 130. Tahun berapa itu 135 juta? Tuh, dari tahun 70-an, 80-an, nah sekarang 2025 hampir 200 juta udah Pak. Lebih udah ya. Itu 135 zaman itu, orang-orang kan kagak dihitung, jangan-jangan begitu Pak. Iya. Ini sekarang 200 juta lebih kita. Bayangin coba, kalau cuma 10% yang bisa baca Quran, berarti sisanya kemana itu? Nah itu yang disebut tadi, orang yang tidak ada lisannya basah dengan bacaan Quran, itu diibaratkan seperti rumah yang mau roboh. Bangsa kita ini besar Pak. Bangsa kita ini besar, umat Islamnya mayoritas kan ya? Banyak apa kagak? Cuman karena mayoritas kita ini enggak ngeh sama Al-Quran, ya, enggak mudawamah dan istiqomah ngamalin Al-Quran, maka seperti kalbaitul kharib, diibaratkan rumah kita ini mau roboh, udah jelek begitu Pak. Boleh jadi keberkahan kita itu kurang, salah satunya karena kita enggak mudawamah baca Quran. Ya, mau usah jauh-jauh Pak. Ketika pembaharuan Islam itu terjadi, ya, Syekh Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar itu kalau kita ngaji, itu mengutip salah seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kata beliau, safartu ila Eropa mawajadtul Islam mawajadtul Muslim. Saya bingung katanya ini, saya muter negara-negara di dunia. Saya datang katanya ke Eropa tuh, negara yang di sana nggak ada Islam Pak, nggak ada dalam arti umat Islamnya sedikit. Wajadtul Islam ma wajadtul Muslim, tetapi di sana aku dapatkan Islam padahal orang Islamnya sedikit. Sementara di orang yang Islam, komunitas Islam itu saya lihat Islamnya banyak, tetapi ruhul Islamnya itu nggak ada Pak. Nah itu begitu. Kenapa? Salah satunya kita kurang kenal sama Al-Quran. Hati-hati Pak. Kata Nabi, kayak rumah mau roboh itu. Belum lagi kalau kita tanya tuh pertanyaannya, dari yang punya, yang bisa baca, kita tanya siapa yang hafal Quran di kampung kita, ada apa kagak ini? Kagak ada apa belum ada ini? Belum ada. Kira-kira dosa apa kagak kita? Dosa apa kagak? Siapa? Ada, udah. Mungkin udah. Alhamdulillah kalau ada Pak. Saya nanya sama Kiai Adib lagi acara di sekolah. Saya nanya, Kiai, hukum menghafal Quran itu fardu apa sih? Dia bilang begini, hukum menghafal Quran itu bisa jadi fardu kifayah Ustaz. Oh gitu. Berarti saya bilang aman dong. Loh kok aman ngomongnya? Emang kenapa aman? Fardu kifayah itu kewajiban kolektif Pak. Kayak sholat jenazah kan? Beda sama sholat Jumat, sholat wajib. Kalau itu fardu kewajiban individu. Kalau sebagian orang sudah ada yang melaksanakan, saya bilang, maka gugur kewajiban saya untuk melaksanakan. Kan begitu ya? Nggak dosa? Nggak dosa. Kalau satu penduduk dunia ini Islam, udah ada orang yang ngapal Quran Pak, maka kita gugur nggak?
gugur. Benar kata dia, di dunia pasti ada para hufaz Al-Quranul Karim, banyak Pak. Tetapi kata beliau, kalau kita tarik tuh Pak, fardu kifayah itu dalam lektok sektoral Pak. Kalau satu dunia itu ada negaranya, benar ya? Satu negara ada provinsinya, satu provinsi ada kota kabupatennya, satu kabupaten ada kelurahan atau desanya, satu desa ada RW-nya, satu RW ada RT-nya, satu kampungnya dia bilang. Sekarang kita tarik masing-masing. Indonesia banyak nggak habis Quran? Banyak, benar ya? Gugur kita, benar ya? Nggak kena kewajib. Indonesia aman, banyak habis Quran, gugur kita. Tarik satu provinsi, Jawa Barat, banyak nggak penghafal Quran? Banyak, kita yakin. Mundur kita. Satu provinsi kita selamat, satu kota Bekasi dah sekarang kita anggap. Banyak nggak yang habis Quran? Masih banyak kita anggap. Satu kecamatan Bekasi Utara, masih nggak ada hafal Quran? Masih ada, kita anggap begitu ya. Selamat kita. Satu kelurahan Kalembang Tengah, ada nggak yang hafal Quran? Ada. Satu RW ada nggak yang hafal Quran kita ini? Ada, yakin. Anaknya Mustafa, gugur kita ini. Satu RT ada nggak yang hafal Quran di RT kita? Itu. Tarik lagi ke belakang. Satu keturunan, satu keluarga, ada kagak yang hafal Quran di antara kita? Ada. Pikirin itu. Model kayak kita mah, ya Allah, udah uzur misalnya, kayaknya ribet banget ngapal. Turunin ke anak-anak kita. Anak kita gak dapat, turunin ke cucu kita. Cucu kita gak dapat, turunin ke cicit kita. Yang penting ada ikhtiar, wasiatin. Tong, babak kagak nyanggup nih ngapal Quran selama hidup, terusin lu. Begitu tuh. Nanti kalau lu gak nyanggup, terusin ke bawah. Biar ada wasilah yang nanti di hadapan Allah, ketika kita ditanya sama Allah itu, ente diajarin sama guru buat ngapal Quran, ente nggak hafal, ya Allah, saya udah usaha, cuman saya dapat juz 30 doang, begitu Pak misalnya. Ya udah, tapi anak saya sedang berusaha, ya Allah, turun ke anak. Anak kagak dapat, turun ke cucu. Cucu kagak dapat, turun ke cicit. Ada nggak yang kita mikirin begini nih kira-kira nih? Ada nggak yang mikirin ini? Pikirin Bang. Itu maksudnya. Kalau bisa, kita kagak bisa, anak kita jadiin hafizah. Jatuh di anak kagak bisa, cucu kita pesen begitu ya. Cucu kagak bisa, keturunan kita wasiatin. Dunia udah gua kasih banyak sama lu pada. Warisan gua titipin sama lu pada, cuman satu wasiatnya. Selain minta kiriman doa, jadiin satu di antara keturunan kita hamalatul Quran atau hafizul Quran. Begitu Pak, kalau bisa konsep kita ke depan ini ya. Bener apa kagak itu? Iya, kita pikirin Pak. Ya. Ada riwayat juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billazi 'amila bihadza. Dari sahabat Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala man qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan ia amalkan tuh apa yang ada di dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, nanti di akhirat Allah bakal kasih mahkota kehormatan buat ayah ibunya pada hari kiamat. Bang, udah nyiapin pertanyaan munkar nakir belum di kuburan? Kita kan ngaji itu ya sama guru ya. Nanti di kuburan kita ditanya sama malaikat. Apa pertanyaannya? Mar, udah hafal guru gitu ya? Udah bocor gitu kan?
Bukan cuma UN yang bocor ternyata. Soal malaikat munkar nakir udah bocor, udah apal banget saya itu ya. Ditanya jawabnya Allah. Siapa Nabi? Nabi Muhammad gitu kan ya. Agama imam kita Quran, kiblat kita Ka'bah, saudara kita muslimin udah apal banget itu Pak. Oke, siapkan pertanyaan itu. Tapi nanti akan ada satu pertanyaan dari hadis ini. Kata Imam Nawawi Pak, besok di saat pengadilan Allah itu yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia, semua akan ditanya oleh Allah Pak. Malaikat akan jadi saksi di hadapan Allah. Apa di antara pertanyaan ayah ibu kita? Ya, bapaknya kita bakal duduk di depan kita tuh. Kita di tengah-tengah. Ditanya samanya bapak kita. Kata malaikat, wahai fulan, apakah ini ayah dan ibumu? Ahadza ummuka wa abuka? Apakah ini ibu dan ayahmu? Kita jawab, qala na'am, benar ya Allah. Sekarang ibu kita disuruh bilang, pulang, ayo pulana, minta sama anakmu. Tong, gua nggak minta apa-apa, cuman satu, gua percaya sama janji Allah dan Rasulnya dengan hadis yang kita baca. Kata Rasulullah, nanti orang yang anaknya itu baca Quran, hafal Quran, ngamalin Quran, dia akan datang kepada orang tuanya pada hari kiamat membawa mahkota. Dalam riwayat juga jubah kehormatan. Sekarang gua minta itu mahkota kehormatan yang lu bawa buat gua di akhirat. Lewat apa? Lewat hafalan. Udah bisa jawab nggak ini besok di alam kubur? Hah? Bisa jawab nggak kita? Itunya bapak kita berdiri di tengah Pak. Orang tua kita ada di depan. Dia ngomong tuh, pulang anak saya, mana mahkota kehormatannya? Katanya ente sayang, katanya ente cinta sama orang tua, ente peduli sama orang tua. Mana sekarang mahkota kehormatan? Apa kita mau bilang? Maafinnya Pak, saya repot banget hidupnya. Bilang begitu kita. Apa katanya kita? Itu tetangga kok ada yang ngasih orang tuanya kehormatan. Kanan saya ada yang ngasih orang tuanya mahkota kehormatan. Depan kita ada, belakang kita ada. Pada ngasih kehormatan sama orang tua di hadapan Allah. Pada girang Pak. Tinggalnya bapak kita nangis di hadapan kita. Kenapa? Melihat kita kagak bawain apa-apa. Pikirin itu besok. Kita mau bawa apa sama orang tua kita? Hadiah mahkotanya udah disiapin apa belum? Hah? Udah disiapin apa belum? Pikirin Bang. Jangan besok ketika ditanya baru bilangnya saya lupa, saya kagak sempet, saya kagak nyanggup. Mau balik lagi kita ke dunia, udah gak bisa. Mintanya bentuk apa Bu? Paha? Mahkota kehormatan. Hafal Quran, bacaan Quran, itu yang memberikan mahkota kehormatan buat orang tua kita besok dipakein sama Allah di hari kiamat. Lah kalau kagak apa ya ngasih Bang. Itu yang bikinnya kita pada nangis. Kan tadi saya bilang, ono yang lain pada dapet ngapa lu kagak bawa? Itu maksud saya. Kalau cuma 1 juz Bro. Nah ini bagaimana Sakatullah kalau masih juz itu. Ini yang sama-sama kita gali maksudnya Pak. Ya Allah, sekarang niatin tuh. Saya baru punya kesempatan untuk ngapalin Quran. Saya baru punya kesempatan buat belajar baca Quran, ngapalin Quran. Saya baca, saya usaha. Ternyata cuma hafal 1 juz, cuma hafal Yasin, cuma hafal Waqiah, cuma hafal surat-surat pendek. Ya Allah, tapi ini demi Allah saya niatin buat hadiah orang tua saya nanti ketika ketemu di padang mahsyar. Saya niatin itu ya Allah. Pengen saya mah 30 juz, tapi ketika baru 1 juz umur saya sudah dipanggil sama Allah. Mudah-mudahan asbab ikhtiar kita ada Rahman dan Rahimnya Allah. Bilang sama malaikatnya, kasih itu buat babanya. Kenapa? Ikhtiarnya di dunia sudah dia ikhtiarkan. Begitu Bang maksudnya. Paham? Jangan lenggangkan begitu. Apa? Kita membaca Quran
metodenya apa gimana Bu? Caranya Caranya. ya baca udah, kita mah rata-rata diajarin apa metodenya sama guru kita dulu. Hah? Baca. Kalau kita qiraatnya qiraat apa ini? Qiraat apa kita? Hah? Rata-rata qiraat kita qiraat hafes ya kan? Baca yang diajarin guru-guru kita. Kalau sekarang mau banyak banget baca metodenya ya. Ada metode ummi, ada qiraati, ada yang buah. Metode cara agar mudah belajar baca metode baca Qur'annya kuncinya satu, warattilil Qur'ana tartila. Tartila itu bacalah Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan Quran. Apa itu? Panjang pendeknya, tajwidnya, mau suara enak mau kagak itu malah ditanya. Yang penting bener bacaannya sesuai dengan hukum tajwidnya. Panjang pendek ya, bacaan-bacaan itu tuh aturan kuncinya. Baca sesuai dengan tartil kita. Maksudnya jangan sampai hilang dulu. Maksudnya Ya. Maksudnya gimana? kita baca jangan sampai hilang gitu. Hafalannya. Iya. Oh, cara melihara. memeliharanya, iya berarti kalau meliharanya muzakarah dan mudawamah, tiap hari dibaca, dalam sholat dibaca, jalan dibaca, terserah mau mudawamahnya di apa. Nabi Muhammad itu mudawamahnya dengan malaikat Jibril setiap Ramadan. Pasti Nabi Muhammad setiap Ramadan itu selalu ditertil, disimak oleh malaikat Jibril tentang bacaan Qur'annya. Nah, kalau kita di sini ada juga kori-kori kita, habis-habis kita itu pasti simaan setiap bulan, setiap minggu. Bil ghaib, bil zahir juga ada. Itu mah ada ilmunya. Kalau kita yang jaga gimana? Minimal kita baca tiap hari. Yang kerja baca itu dari pengarangan ke PT-nya, baca Quran setiap kali dia jalan. Iya. Yang usaha misalnya, yang ngebor misalnya, baca tuh sambil ngebor Quran Pak. Iya, baca. Yang ngojek, yang apa baca. Jadi sambil mudawamah ngurang Al-Qur'an. Yang ngelayanin sayuran baca mah, iya baca, nggak apa-apa sambil baca. Dapat al-muta'abbadu bitalawati. Kita ngafal Quran, yang penting bacanya tahu makom. Jangan di tempat-tempat yang tidak baik. Entar mentang-mentang ngapalin kamar mandi, toilet, sambil ngapalin dibaca lagi. Jangan, nggak apa-apa sambil jalan, sambil berdagang usaha jaga itu banyak. Berarti sama mas selawat itu ya? Nggak bagus. Sama mas selawat, kapan aja kita baca dan pahala gitu. Kalau sholawat memang begitu, tapi kalau Quran ada adabnya apa? Minimal punya wudhu, kemudian di tempat yang baik. Wah, kalau lagi baca, Nah. gua punya udu lah kan. Apa? Kalau gua nggak punya udu lah. Lah makanya dibiasain bang, dijaga. Kan wudhu itu apa? Nih orang tua kita rahasianya apa? Wudhu itu apa? Senjatanya umat itu ajaran ya. Silahul mukmin kan gitu ya. Itu wudhu senjatanya umat Islam. Makanya Pak, kita sunnah mau kerja wudhu, mau mau ngapain pakai wudhu. Coba lihat orang tua kita dulu, coba ngajarin kita. Kemana-mana pakai disuruh pakai wudhu. Kita kan sholat doang wudhu ya. Mau kerja wudhu, mau kemana-mana wudhu. Kenapa? Begini filosofi wudhu Bang. Orang kalau dia istiqomah jaga wudhu, dia punya filosofi, ya Allah, wudhu saya kalau kesentuh sama mahram istri saja misalnya, batal apa kagak? Kita nggak batal kan ya? Buat kita ya. Apa lagi disentuh sama orang lain yang bukan orang kita, sama kita jaga. Ini mata, kalau kita punya wudhu nih, ya Allah, ngelihat aja yang masih mahram kita, kagak pantas kalau kita punya wudhu. Kenapa? Nggak enak kita. Apalagi yang bukan itu karena wudhu kejaga semuanya di mulut kita nih. Jadi nggak ngomong sembarangan. Ya Allah saya punya wudhu. Ini mata, ya Allah saya punya wudhu. Ini tangan, ya Allah saya punya wudhu. Itu tuh jadi senjata kita ngejaga kita dari hal-hal yang tidak. Masa iya orang punya wudhu dia mau megang-megang orang? Kan nggak mungkin ya. Dia mikir batal wudhu saya. Kejaga Pak. Makanya Pak, wudhu dijaga. Korupsi dah bro itu. Hah? Itu kalau bisa begitu. Jadi kalau kita babnya bab, padahal itu kalau kita ngaji itu mau ijatul mukminin itu sama guru kita yang tiap malam Jumat dibuka. Itu kan Imam Ghazali itu menjelaskan apa? Filosofi ibadah yang kita kerjakan itu bukan hanya kita laksanakan dalam bentuk apa? Menggugurkan kewajiban sebetulnya. Tetapi ada nilai filosofinya.
Haji filosofinya ada kemarin kan, sholat filosofinya ada, ya. Wudhu juga ada, itu ada. Ini mohon maaf nih, saya buka lagi nih. Itu Menteri Agama kita itu. Siapa sekarang Menteri Agama? Bukan. Ini masih ini nih. Siapa? Siapa? Pak Nasaruddin Umar. Iya. Gak apa-apa mak. Berarti masih cinta sama apa yang pertama, nggak ada masalah gitu. Ya pokoknya kita doain aja deh biar berkah semuanya ya. Itu beliau pernah ngomong begini Pak. Ada orang-orang di Oxford University itu pernah heran, kenapa Nabi kalau dia marah kita disuruh wudhu, bener nggak? Kalau marah berdiri nggak nyanggup ngapain? Wudhu. Kok kenapa yang dibasuh muka, yang adem hati? Coba, nyambung nggak itu? Yang dibasuh muka kan ya? Tangan, muka, kaki. Kok yang adem hati? Kenapa coba? Nyambung apa kagak? Ente batal. Kalau kita tilai kan begitu ya? Ngapa yang dibasuh bukan pantat tapi muka begitu? Kan begitu ya? Gitu. Ini memang ternyata penelitiannya. Ini dunia kesehatan juga masuk. Kenapa kita disuruh kalau lagi marah, tegang, atau kita punya apapun yang sifatnya membuat diri Anda tenang, wudhu. Begitu kita wudhu dengan basuhan yang benar, ternyata di seluruh wajah kita ini ada syaraf-syaraf yang ketika tersentuh dengan air basuhan wudhu setiap waktu itu, syaraf itu akan keluar dari tubuh kita, masuk ke hati, akan memberikan rasa tenang. Yang disebut dengan zat alfa, beta, endorfin dalam dunia kesehatan. Itu kayak orang lagi sakau, Pak. Mohon maaf itu. Orang kalau lagi sakau minum apa itu? Obat gitu kan ya? Iya katanya kan, saya belum pernah. Bener gak sih? Ini kaitannya sama dunia medis gitu. Orang sakit tuh, sakau tuh, kan minum obat jadi kayak apa dia? Tenang, katanya ngeplay gitu ya. Iya katanya begitu. Ini logikanya saya bilang, biar logikanya nyambung maksudnya. Begitu Pak. Dan orang sodakoh nih, ada ayatnya sodakoh, lantana lul birro gitu ya, pakai lan kan, nggak bakal kamu dapat kebaikan sampai kamu memberikan yang terbaik buat orang lain. Ternyata kalau kita ngasih yang paling cakep kita kasih, ngasihnya ikhlas, girang, gembira sama orang, bukan karena ria, ujub dan sebagainya. Girang kita ngasih orang, kita ngasih girang buat bahagia kita ngasih, itu akan muncul yang namanya zat tadi, hormon beta endorfin. Kita yang ngasih keluar dari tubuh kita dengan alami, itu yang jadi dawaun likulli da'in. Ada orang habis sedekah sembuh penyakitnya, asbabnya karena Allah, tapi asbab medisnya karena cairan itu akan keluar dari dirinya. Tuh Pak, diteliti ternyata itu yang menguatkan orang. Hebatnya lagi, kenapa orang yang qiyamul lail, ahli subuh misalnya, yang rajin sepertiga malam bangun, itu dibangun lebih sehat dari orang lain. Ada lagi penelitiannya Pak. Kenapa? Ternyata sepertiga malam itu waktu yang paling bagus pergantian oksigen Pak. Nih dari jam 6 subuh kita itu knalpot udah ada nggak di mana-mana? Kotor nggak dunia itu? Kotor Bang. Dari jam 6 tuh knalpot mana aja. Kalau kita anggap jam 12 sepi kendaraan, betul? Jam 3, setengah 3 itu mulai oksigen diganti sama Allah. Itu oksigen terbaik di situ tuh. Makanya sunnah. Itu sunnah tahajud tuh, sebelum antum tahajud ambil wudu, sunnah. Habis ambil wudu keluar dulu ngeliatin bintang. Kalau mau qiyamul lail tuh sunnahnya Nabi, ambil wudu keluar dulu, buka pintu ngeliatin bintang sebentar. Apa tujuan tadi? Oksigen itu kita hirup, ternyata Bang maksud hadisnya. Apa? Itulah oksigen terbaik yang Allah berikan dalam hidup kita, gratis, dan itu paling sehat. Makanya ahli subuh termasuk orang yang qiyamul lail akan punya potensi lebih sehat. Kenapa? Oksigennya cakep Pak. Tuh di situ pergantiannya sehatnya. Makanya dawamin tuh bangun malam kalau bisa. Jangan setengah 7 baru bangun Pak, udah kenal Pak mulu itu mah. Iya, begitu Pak ternyata rahasianya. Jadi kalau kita ngaji bab-bab kesehatan, filosofi Islam itu Masya Allah. Kenapa disebut kata Nabi, Islam itu agama yang kafah, sempurna. Antum kerjain, ada fadilahnya,
antum kerjain ada yang namanya apa? Faedah, fadilah, pahala yang kita dapat nanti ketika kita meninggal dunia di akhirat. Itu fadilah itu nanti. Antum sholat, antum sodakoh yang lainnya, fadilah nanti bakal Allah kasih. Faedah, keberkahan yang aku dapatkan di dunia, itu faedah namanya. Ya, ngaji duduk faedahnya dapat apa itu? Ya, berkat itu pada dibawa pulang faedahnya. Fadilahnya dapat nggak? Pasti dapat. Sholat dan yang lainnya ada fadilah, ada faedah. Makanya ini nih yang kita kerjain. Jadi walhasil kalau kita ngaji Islam itu Pak panjang. Dan segala yang kita lakukan dalam ibadah itu Allah sudah rancang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu masih banyak pelanggaran. Berapa tuh? Yang seperti orang yang diamanatkan, kan kalau dia nggak punya wudhu, kira-kira itu bagaimana? Diamanatkan gimana maksudnya? Ya seperti saya kan diamanatkan ini mau sama warga, Ya. saya setiap hari nggak punya wudhu, berarti saya anu dong. Diamanatkan apa ini maksudnya? Rukam nggak tuh? Saya pas begitu ada kematian, saya nggak punya wudhu tuh. Oh, Iya kan? iya. Berarti itu saya kurang bagus dong. Berarti nggak mau jawab. Kata Nabi, hadisnya itu sifatnya adalah motivasi. Wudhu kalau masuk sholat jadi syarat sah sholat. Orang kagak sholat, kagak wudhu, kagak bakal sah sholat. Jadi syarat sholat. Tapi ada wudhu yang menjadi satu kebaikan buat orang ketika dia dawamkan buat dirinya sendiri. Nggak mesti siapapun, nggak mesti kiai, nggak mesti ustadz, nggak mesti ulama. Kita ini orang biasa, kalau bisa ngikutin sunnah juga wudhu. Kalau bisa. Tapi kita kan selalu hidupnya sunnah. Sebab kalau ini dibebankan jadi wajib, repot model kita. Bener apa kagak? Ini Ustaz Fatullah nih, sekalian lihat. Beliau mudawamah pakai siwak. Bener nggak? Nabi bilang, laula an asyukha ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau siwak itu kagak beratin umat saya bakal wajibin itu siwak. Setiap kali sholat wajib. Cuman kita kan nggak apa? Sunnah ini. Iya, pulang haji umroh yang kita minta air jam-jam, sorban, jam tangan gitu ya. Padahal siwak kita minta kalau bisa Pak. Emang apa? Siwak oleh-oleh yang paling lama. Korma sebulan habis, air jam-jam sebulan habis. Siwak itu setahun kagak habis Pak. Bener nggak? Minta siwak kita pakai. Tiap kali sholat itu diusap gigi kita. Masya Allah. Itu siwak dipakai. Itu apa maknanya? Mulut yang udah ente siwakin tuh udah suci, maka jangan ngomong sembarangan. Itu maksudnya tuh kata Nabi. Makanya orang bersiwak kan dijaga. Ya Allah, saya udah nyiwak ini, masa iya saya ngomongnya agak baik? Tuh modelnya begitu. Tapi buat yang mau ngamalin kan begitu. Yang kagak ngamalin jangan jadi mikir gua dosa mulu gua ini kagak nih. Kagak. Tapi apa? Buat yang mau berdoa. Nah kita di sini kumpul, ayo deh dikit-dikit kita amalin yang kita bisa. Ada orang yang ngawalin kemarin, kenapa tuh? Kata guru kita Mang Jayani, orang masuk surga sholatnya biasa aja kan ya? Apa biasa? Tapi kenapa dia? Karena dia nggak pernah marah, nggak pernah hasad dalam hatinya. Dia ngawalin itu. Ada orang yang ngamalin apa? Jaga wudhunya. Panjang tuh wudhu dia jaga. Habis batal ya wudhu, habis batal ya wudhu. Terus jaga wudhu. Juga ada orang yang pakai siwaknya, ada orang yang pakai sholawatnya. Benar nggak? Ada nggak ahli sholawat? Tiap hari kalau nggak baca sholawat dosa buat dia. Dosa dia ambil sampai gitu. Nah kalau model kita belum mampu, udah kita pilih mana yang buat kita. Yaudahlah, saya mau ngamalin baca Quran aja tiap hari. Boleh, silakan. Pokoknya buat saya niatin dalam hati. Kalau saya kagak baca Quran, buat saya kagak enak. Benar nggak? Dalam sholat menganggap yang sunnah itu wajib itu boleh, tapi menganggap yang wajib itu sunnah itu nggak boleh. Logikanya begini, ente kalau dalam bab sholat nganggap baca doa iftitah itu wajib, guru kalau saya nggak baca kagak enak rasanya, benar nggak? Maka saya anggap wajib, boleh Pak, sunnah dianggap wajib. Tapi jangan dibalik, yang wajib dianggap sunnah berantakan. Ngapa kagak baca Fatihah? Kayaknya sunnah baca Fatihah. Jangan, Fatihah itu wajib. Jadi yang sunnah kita anggap wajib buat diri kita sebagai satu motivasi, nggak ada masalah. Mang Basri misalnya, saya kalau kagak wudhu nih tiap hari kalau mau jalan, kayaknya dosa buat saya. Silakan ambil. Jadi ada motivasi. Kalau kita anggap sunnah mulu, kagak ngerti-ngertian masalahnya Pak, benar nggak? Bagaimana hukumnya Ustaz?
sunnah muakkad, sunnah buat sunnah ini jamaah mah kagak jamaah juga ada dosa, kan begitu jadi ya. Bagaimana hukumnya? Quran sunnah lagi sunnah, kita nggak kerja itu sunnah. Kenapa kita anggap sunnah ini akhirnya nggak ngerjain? Nggak apa-apa, kita balik. Kalau saya nggak kerjain kagak enak. Sama kayak orang kalau makan kagak makan jadi kagak enak. Begitu juga Quran. Ada nggak yang begitu ngamalinnya? Belajar pelan-pelan, jangan langsung semua kaget kalau semuanya Pak. Kaget dulu. Nah iya, makanya pelan-pelan. Mau yang mana dulu nih? Wudu aja dulu. Wudu dulu terserah, yang siwak dulu terserah, yang Quran dulu terserah. Yang penting kita sama-sama ngamalin dari mulai diri kita. Tapi kita pikirin besok tuh ya, pertanyaan Allah buat orang tua kita. Pikirin dari sekarang, apa yang mau kita kasih hadiah buat orang tua kita. Udah belum kotak kehormatan itu kita siapin. Ini umur kita masih ada sisanya. Ayo kita sama-sama belajar, ngapalin sedikit demi sedikit. Kali kalau misalnya ada berapa surat yang kita hafal, walaupun sedikit, ya Allah saya sudah usaha buat ngasih orang tua saya mahkota kehormatan, karena Allah sayang sama usaha kita. Allah bakal kasih kita, mudah-mudahan ya. Yang penting ada ikhtiar. Hadirin, ada niat, ada usaha. Niat doang kagak ada usaha dapat pahala, cuman begitu doang jadi Pak. Ya, harus kita hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini mungkin Pak baru 10 menit.